Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda sudah berbagi bagian awal novel Bintang karya Terelie ya. Kira-kira sampai episode 6 atau halaman 84. Sumber yang menarik nih. Betul sekali. Misi kita hari ini, kita coba bongkar fondasi petualangan baru ini. Kita akan lihat lebih dekat karakter utamanya 3 remaja yang, ya sekilas biasa aja, tapi ternyata punya rahasia besar. Kita juga akan telusuri dunia paralel mereka yang kompleks dan, ancaman baru yang memaksa mereka kembali beraksi. Ini perpaduan unik gitu ya, antara drama anak SMA sama fantasi antar dimensi yang epik. Oke, siap. Mari kita langsung terjun. Dimulai dari tempat yang paling kita kenal kali ya, hiruk-pikuk bangku SMA. Boleh. Jadi kita ketemu lagi sama Raib, Sally, dan Ali. Di permukaan mereka ya anak SMA gitu deh. Tapi si Ali ini, unik banget. Iya, si Ali ini memang beda. Di kelas biologi Pak Gun, nilainya anjlok. Jawabannya ngasal. Coba Anda bayangin. Ditanya bagian sel, jawabannya luar, dalam, tengah. Pak Gun sampai frustrasi berat gitu. Tapi kan kita tahu ini cuma kedok. Iya, ini kontras yang menarik sebetulnya. Pak Gun cuma lihat angka merah di rapor, tapi Miss Selena, guru mereka yang lain itu loh, justru melihat potensi besar di balik sikap cuek Ali. Oh, Miss Selena ya, guru matematika mereka kan? Betul. Ini nunjukin kecerdasan itu nggak selalu terukur lewat nilai formal kan. Energi Ali ini kayaknya tersalurkan ke proyek rahasia di basement rumahnya yang penuh teknologi canggih itu. Dia bukan males, tapi mungkin bosan aja sama pelajaran biasa. Bener. Dan Raib sama Sally kayaknya udah biasa jadi penjaga Ali di kelas ya, biar nggak kelewatan usilnya. Kita juga diingatkan lagi soal kekuatan mereka yang harus banget dirahasiakan. Itu dia. Sally dengan petirnya, Raib yang bisa menghilang, teleportasi, plus bikin perisai transparan. Miss Selena tegas banget soal ini. Jaga rahasia itu nomor 1. Penting banget ya berarti kerahasiaan itu. Nah, di pelajaran biologi itu ada momen menarik. Pak Gun cerita soal lungfish, ikan paru-paru yang bisa tidur panjang di lumpur kering, bahkan di dalam batu bata. Sama immortal jellyfish, ubur-ubur yang bisa kembali muda. Keren kan materinya? Keren sih, iya. Cukup unik. Tapi reaksi Ali, dia nyeletuk logis tapi nyebelin gitu. Ya tetap bisa mati pak kalau digoreng atau keinjek gajah. Ini lagi-lagi nunjukin otaknya jalan, tapi caranya itu loh. Sekaligus nunjukin dia nggak terlalu peduli sama sistem sekolah formal. Ada aja ya jawabannya. Terus di kantin, ini suasana mulai berubah nih. Obrolan mereka nyerempet ke petualangan sebelumnya. Nama-nama kayak Ava Arsi tanpa mahkota disebut. Nah, itu dia intinya. Ada ancaman serius dari klan Bintang soal pasak bumi yang mau dirobohkan. Konsekuensinya ngeri banget, bisa memusnahkan kehidupan di permukaan. Wah, separah itu. Iya, makanya Miss Selena panik dan langsung melarang mereka ngomongin ini di tempat umum. Harus kelihatan normal. Raib sendiri juga punya beban lain kan? Galau gimana caranya ngomong ke orang tuanya soal misi berbahaya yang, mungkin datang lagi. Kebayang sih galaunya. Latar belakang ancaman ini penting banget. Perjalanan mereka sebelumnya ke klan Bintang itu kan nggak sengaja membongkar rencana jahat Sekretaris Dewan Kota Zara Maras. Si jahat itu ya? Iya, dia mau meruntuhkan salah satu pasak bumi. Kita bisa bayangkan ini semacam, pilar geologis fundamental gitu, yang menjaga keseimbangan planet. Kalau satu runtuh, efek dominonya bisa melenyapkan kehidupan di 3 klan permukaan, bumi, bulan, matahari. Bumi, bulan, matahari, semua kena? Semua. Skalanya bencana kosmik. Cuma kota Zara Maras di perut bumi yang katanya bakal aman. Jadi, urgensinya terasa banget di sini. Ini langsung membawa kita ke pertemuan krusial di rumah Sally ya, 2 minggu setelah mereka pulang dari petualangan sebelumnya. Bukan pertemuan biasa ini, kayak rapat darurat antar klan. Betul. Ada tokoh penting dari klan Bulan yang dikenal dengan teknologi canggih dan pasukan elit, pasukan bayangan seperti Av, Panglima Tog, Miss Selena, Ilo. Lengkap ya dari klan Bulan. Dari klan Matahari, yang lebih bijak, kuno, punya kekuatan alam, ada Ketua Konsil Mala, Taratanes II, dan Panglima Pasukan Matahari. Bahkan ada kejutan, sosok sepuh bijak Hana Tarahata dari klan Matahari juga hadir. Hana Tarahata. Wah, ini pasti serius banget. Suasananya pasti tegang ya? Jelas. Ancaman dari klan Bintang ini dianggap serius banget sama semua pihak. Nah, di tengah ketegangan itu,
AFMI mengusulkan solusi yang cerdas tapi, ya, berisiko tinggi untuk menghindari perang terbuka skala besar. Kirim tim kecil aja. Tim kecil, semacam pasukan khusus gitu. Betul, istilahnya gitu. Tujuannya spesifik, temukan lokasi pasak bumi yang jadi target itu, lalu segel entah bagaimana caranya. Tim inti, tentu saja trio kita, Raib, Sally, Ali, dipimpin Miss Selena. Ditambah 10 petarung elit gabungan dari pasukan bayangan dan pasukan matahari. Misi pencegahan preemptif lah. Tapi Raib sempat ragu kan? Nah, disinilah peran Hanata Rahata jadi penting. Beliau meyakinkan Raib. Iya, gimana tuh yakininnya? Beliau bilang kalau Raib punya kemampuan unik mendengarkan alam yang bisa bantu nemuin lokasi pasak itu. Dan yang paling penting, kekuatan persahabatan mereka bertiga adalah kunci suksesnya. Kata-kata ini kayaknya kena banget di Raib. Benar, momen ini krusial banget. Ali, seperti biasa, langsung antusias 100%. Nggak pakai mikir 2 kali kayaknya. Haha, tipikal Ali ya. Sally awalnya ragu, tapi demi sahabatnya dia ikut. Akhirnya, Raib menerima tanggung jawab besar ini. Mereka setuju menjalankan misi berbahaya itu. Tapi pasti ada syaratnya dong. Waktunya mepet banget ya, cuma 7 hari. Kalau dalam seminggu nggak ketemu, misi batal, mereka harus pulang. Ini nambah tekanan luar biasa sih. Betul, tekanan waktu. Dan satu lagi syarat yang membumi, harus dapat izin orang tua di klan bumi. Ini kayak ngingetin lagi, sehebat apapun mereka tetap remaja biasa yang punya orang tua. Iya juga ya, harus izin dulu. Nah, soal izin orang tua ini, momen Raib ngomong sama ibunya cukup unik dan relatable banget menurut saya. Gimana tuh ceritanya? Ibunya lagi ngomel soal mesin cuci rusak, obrolan malah nyambung ke dunia paralel, ke teknologi klan bintang yang punya baju bisa bersih sendiri. Ibunya langsung tertarik. Hahaha, bisa gitu ya. Praktis banget soalnya. Iya kan? Akhirnya, dengan haru ibunya kasih izin. Di situ juga disinggung lagi soal misteri orang tua kandung Raib. Subplot emosional yang terus ada dari buku-buku sebelumnya. Oke, jadi Raib udah dapat izin. Sementara Raib berjual secara emosional, Ali beraksi dengan gayanya sendiri. Dia jemput Raib dan Sally malam-malam pakai kapsul terbang barunya, Ilay versi 3.0. Wah, udah upgrade lagi Ilay-nya. Iya, dibawa ke basementnya yang udah kayak markas superhero. Di sana dia pamer oleh-oleh dari petualangan sebelumnya. Tabung ensiklopedia transparan super canggih milik Sekretaris Dewan Kota Zaramaras. Dia pinjem katanya. Pinjam ya? Nekat banget sih Ali ini. Tindakan Ali ini sebenarnya beresiko tinggi kan? Mengambil artefak sepenting itu dari musuh bisa aja membahayakan misi atau memancing perhatian. Tapi ya itulah Ali. Nekat, tapi hasilnya seringkali luar biasa. Dan memang luar biasa. Disinilah kejeniusan Ali benar-benar kelihatan. Dia berhasil ngehack kata sandi tabung itu. Anda tahu nggak sandinya apa? Apa tuh? Pasti rumit banget ya? Zaramaras 1234. Sederhana banget kan? Justru karena terlalu kuno, jadi nggak kepikiran. Ini lucu sih, nunjukin secanggih apapun teknologi, kelemahan manusia, kayak bikin password gampang, itu tetap ada. Bener juga. Gak nyangka. Terus apa yang dia dapat dari ensiklopedia itu? Nah, dari data ensiklopedia itu, Ali melakukan analisis gila-gilaan. Dia memetakan lorong-lorong kuno di klan bintang, ada levelnya. Hijau itu berpenghuni. Biru, kosong atau tak berpenghuni, dan merah itu berbahaya dan disegel. Oh, jadi ada klasifikasinya ya? Hipotesis Ali, pasak bumi pasti terhubung ke lorong level merah ini, yang paling bahaya. Wah, masuk akal sih kalau target sepenting itu ada di area berbahaya. Gila, keren banget analisanya. Nggak cuma itu, dia mempelajari data letusan gunung berapi ribuan tahun, mencari anomali pola aneh yang nunjukin ada campur tangan klan bintang, misalnya energi sengaja ditahan biar nanti meledak lebih dahsyat. Dia sampai analisis data vulkanik ribuan tahun? Jenius banget, hasilnya gimana? Hasilnya, dari ribuan kemungkinan lokasi pasak bumi, dia berhasil mengerucutkannya jadi 6 titik potensial saja. Ini kayak kerja detektif tingkat tinggi pakai data sains. Petunjuk awal yang sangat krusial. Dari ribuan jadi cuma 6. Wah, itu luar biasa. Pantasan dia dibutuhkan banget di tim ini. Iya kan? Dia juga menjelaskan kenapa mereka nggak bisa seenaknya teleportasi pakai buku kehidupan milik Raib. Buku itu kayak GPS yang cuma bisa ke tempat yang pernah disimpan atau ditandai. Oke. Jadi kayak belum ada alamatnya gitu ya di buku itu? Betul. Lokasi pasak ini baru, belum ada alamatnya, jadi mau nggak mau harus lewat lorong kuno itu. Ibaratnya harus lewat jalan darat, nggak bisa terbang langsung. Oke, masuk akal penjelasannya.
Menjelang hari H, Miss Helena kasih briefing terakhir. Rencana awalnya buka portal ke ruangan padang rumput milik Mir teman ilmuwan mereka di Klan Bintang, yang agak eksentrik itu, terus masuk lorong kuno, menuju target pertama di utara, jaraknya 4.000 km dari kota Zara Maras. Jauh juga ya. Sempat ada debat kecil soal kendaraan. Ali ngotot pakai Aelie 3.0 buatannya, yang udah gabungan teknologi 3 klan, bukan kapsul standar yang disiapkan klan Bulan dan Matahari. Haha, Ali memang selalu bangga sama buatannya ya. Banget! Hari H pun tiba jam 4 pagi di rumah Sally. Suasananya campur aduk. Ada teknologi canggih, 3 kapsul oval resmi dari klan Bulan dan Matahari melayang di halaman. Ada para petinggi kayak Af dan Ketua Konsil Malataratana II. Wah, para petinggi ikut melepas ya. Iya, ada momen perpisahan emosional Raib sama orang tuanya. Dan ada Ali yang datang telat gara-gara ketiduran. Ali. Di saat genting gini malah telat. Selalu ada aja kelakuannya. Akhirnya, Raib buka portal raksasa pakai buku kehidupan. 4 kapsul, Aelie yang isinya trio kita, plus 3 kapsul oval bawa Miss Lena dan 10 petarung elit masuk ke portal. Misi 7 hari mereka resmi dimulai. Mereka sampai di ruangan padang rumput milik Mir. Tempatnya digambarkan sebagai kubus raksasa dengan padang rumput simetris luas dan matahari buatan. Keren sih, tapi ada yang aneh. Aneh gimana? Mir nggak ada. Pondok kayunya kosong, malah kelihatan rusak. Langsung muncul rasa khawatir, jangan-jangan Mir ketahuan dan ditangkap atau kabur duluan. Wah, nggak bagus ini. Belum apa-apa udah ada masalah. Belum sempat mikir panjang, jereng. Portal raksasa dari kota Zara Maras tiba-tiba terbuka di langit-langit ruangan. Apa? Langsung ketahuan dong. Ini jelas penyergapan. Kedatangan mereka sudah bocor. Benar. Miss Lena sigap, langsung teriak perintah. Semua kabur ke pintu lorong kuno di utara, sekarang. Tapi pas mereka melesat, dari balik rumput tinggi muncul belasan pesawat kecil tanpa awak. Drone serang milik pasukan bintang. Wah, ada waktu napas sama sekali. Langsung kejar-kejaran seru di atas padang rumput itu. Di sini Ali nunjukin kehebatan ILY 3.0 nih pasti. Banget. Lincah banget manuvernya, menghindar dari tembakan sambil ngebut ke arah mulut lorong. Setelah semua kapsul berhasil masuk ke lorong, Ali masih harus ngadepin drone yang ikut ngejar dari belakang. Terus gimana dia ngatasinnya? Dan Gia punya kejutan lagi. Senjata baru. Granat EMP alias Electromagnetic Pulse. Bentuknya kayak bola karet biasa, tapi pas kena target atau dilempar dekat target, boom! Ledakan kecilnya mematikan semua sistem listrik dalam radius 100 meter. Serius? Granat EMP? Iya, drone-drone canggih itu langsung jadi rongsokan jatuh. Cerdik banget. Kombinasi teknologi canggih ILY dan senjata pintar yang efektif. Ali memang nggak kehabisan akal. Keren, akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran pertama. Di dalam lorong kuno level 2, yang garis biru di peta Ali itu, suasana sedikit lebih tenang ya berarti? Iya, sedikit lebih tenang. Mereka lanjut terbang menuju ruangan berikutnya, perkiraan 6 jam perjalanan. Ali sempat-sempatnya makan roti sambil muter musik klasik di Aelie. Coba bayangin. Haha, santai banget ya si Ali ini. Sementara Sally pasti masih cemas tuh. Kok bisa mereka langsung ketahuan ya? Nah, itu dia. Sally cemas. Ali punya teori sih. Mungkin ada drone patroli super kecil, tak kasat mata, yang memang disebar di ruangan padang rumput itu, bersembunyi di antara rumput, dan langsung lapor begitu portal mereka terbuka. Masuk akal juga? Bisa jadi, bisa jadi. Klan Bintang kan teknologinya canggih. Mendekati pintu keluar lorong biru ini, Ali pakai mainan barunya lagi. Kamera mikro terbang seukuran bola pingpong. Oh ya, buat apa lagi tuh? Ini terinspirasi dari teknologi Mir, kakak nih. Dia kirim buat ngintip ruangan selanjutnya. Dan hasilnya... Mengejutkan lagi. Ruangan apa lagi ini? Ruangan berikutnya adalah hutan taiga raksasa. Lengkap dengan pohon konifer tinggi-tinggi dan gunung-gunung terjal. Luasnya sekitar 100 km untuk diseberangi sampai ke pintu lorong berikutnya. Tapi bukan itu yang bikin ngeri. Terus apa dong yang bikin ngeri? Hutannya ada monsternya? Bukan, siklus cuacanya yang super ekstrim. Bayangkan, Anda cuma punya total 60 detik gabungan musim semi, panas, dan gugur. Dalam semenit itu, warna daun berubah cepat, pemandangannya spektakuler. Tapi apa? setelah 60 detik itu, langsung diikuti 59 menit musim dingin brutal dengan badai salju dahsyat. Badainya begitu ganas sampai kamera pengintai Aelie hancur berkali-kali pas coba merekam dari dekat.
Nah, itu dia dilemanya. Waktu 60 detik jelas nggak bakal cukup kan? Mau nunggu cuacanya normal juga kayaknya nggak mungkin. Mereka harus mencapai pintu lorong level merah di seberang hutan itu. Terus gimana solusinya? Opsi yang muncul adalah strategi bertahap. Terbang secepat kilat selama 60 detik aman, lalu buru-buru cari perlindungan, gua atau celah gunung sebelum badai 59 menit berikutnya datang. Tunggu badai reda, keluar lagi, terbang lagi 60 detik, cari perlindungan lagi, begitu terus. Kedengarannya melelahkan dan sangat-sangat berisiko. Salah timing sedikit aja bisa bahaya ya. Sangat. Setelah observasi beberapa jam dan siklus cuacanya nggak berubah, Miss Selena akhirnya ambil keputusan sulit ngikutin usulan salah satu pasukan bayangan. Mereka akan coba strategi bertahap itu. Nekat juga ya. Terus gimana percobaan pertamanya? Mereka masuk pas musim semi datang. Kapsul-kapsul itu turun dari ketinggian 50 km, melesat cepat di atas hutan yang warnanya berubah-ubah indah tapi menakutkan itu. Dan mereka berhasil. Mereka nemu gua di lereng gunung tepat sebelum badai salju super dahsyat menerjang. Syukurlah. Pasti lega banget ya mereka. Deskripsi badai dari dalam gua itu intens banget katanya. Suara gemuruhnya mengerikan, bikin mereka ragu apa gua itu cukup kuat nahan badainya. Kebayang tegangnya nunggu 59 menit di dalam gua itu. Setelah badai reda gimana? Setelah 59 menit yang menegangkan, badai reda, musim semi datang lagi dalam sekejap. Hutan taiga kembali hidup, mereka segera keluar dari gua, dipimpin Ielie, melesat lagi mencari tempat perlindungan berikutnya. Nah, sumber kita terputus tepat di momen ini. Wah, pas lagi seru-serunya ya. Saat mereka sedang terbang di atas pepohonan, berpacu dengan waktu 60 detik menuju tempat aman berikutnya. Langsung ke jantung pertarungan dan rintangan alam maha dahsyat di perut bumi klan bintang. Misi baru dimulai, tapi musuh sudah siap menyambut. Dan alam pun jadi lawan yang tak kalah berat. Kita lihat bagaimana kecerdasan dan persiapan Ali, terutama dengan data dari ensiklopedia pinjaman, dan teknologi ILY 3.0 itu terbukti sangat vital ya, sejak menit pertama, tapi ini baru awal banget. Masih ada 5 titik potensial lain yang harus diperiksa dalam sisa waktu yang sangat terbatas, kurang dari 7 hari. Dan musuh jelas tahu mereka datang. Kemungkinan sudah menyiapkan kejutan lain di depan sana. Betul. Sumber kita berhenti di tengah aksi saat mereka berjuang melawan siklus cuaca gila di hutan taiga. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Apa tuh pertanyaannya? Mengingat rintangan alam se-ekstrim ini baru di lorong level 2, dan mereka harus masuk ke lorong level 3 yang katanya berbahaya dan disegel untuk mencapai target pasak bumi, apakah gabungan kecerdasan Ali, kekuatan Raib dan Sally, pengalaman Miss Selena, serta kehebatan 10 petarung elit itu akan cukup? Atau jangan-jangan perut bumi ini menyimpan rintangan yang, gimana ya, bahkan mereka semua belum siap menghadapinya? Pertanyaan yang menarik. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa.